Oke, semuanya ya, Bapak Ibu, semuanya kembali lagi di YouTube saya di JNUID. Seperti biasa, kita bahas ya pergerakan indeks kita hari ini di hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023. Ya, saya akan coba analisa pergerakan indeks kita hari ini. Ya, intinya sudah jebol teman-teman, 6860-nya jebol ya teman-teman. Ya, berarti dia memang dalam fase yang sekarang fase-fase downtrend. Tapi ya selama dia tidak bisa naik lagi ke 6860, dia masih dalam fase downtrend, teman-teman. Ya, ini masih dalam fase downtrend. Kalau dia berhasil break 6860-nya, mungkin dia akan coba naik lagi. Ya, untuk saat ini resist terkuat di 6860. Ya, kemarin support terkuat sekarang jadi resist. Ya, dan fasenya fase downtrend untuk indeks kita dengan titik support 6800, 6760. Ya, posisinya sih sekarang lagi fase menurun ya. Ya, semoga bisa balik arah lagi ya. Semoga bisa balik arah lagi ke atas. Oke, kita coba main-main dulu ke Telegram, teman-teman ya. Kita main-main dulu ke Telegram. Ini saham-saham yang di-request oleh teman-teman grup saya di pemahaman saham yang mau join link ada di bawah ya. Mau join link pemahaman saham grup Telegram saya, link ada di deskripsi. Ya, jadi kita juga ada free rekom biasanya seminggu maksimal 2 kali. Itu hanya menu buy close ya. Jadi biasanya 1 kali 2 kali lah seminggu ya. Tapi kalau di grup rekom seperti ini teman-teman, ini grup rekom yang saya setiap minggu saya review ya. Jadi rekomendasi saya mau grup ODT itu saya review setiap minggunya. Kalau grup semi swing itu biasanya saya sebulan sekali. Karena semi swing itu minimal 7 saham akan saya berikan sampai 10 saham. Itu semi swing ya. Tapi kalau di grup ODT itu tiap hari ada rekom seperti ini ya. Ini rekap minggu kemarin tanggal 16 sampai 20 ya. Tanggal 16 Oktober coba teman-teman lihat ada 3 saham semuanya cuan. Jadi ini ada saham buy close-nya, ada saham scalpingnya ya. Jadi saya gabungkan saja seperti ini tanggal 16 seperti ini, 17 seperti ini, 18 cuma 1 saham, 19 1 saham, 20 tanggal 20 Oktober 2 saham ya. Seperti itu teman-teman. Ya, intinya ya puji Tuhan, saya tidak mengatakan bahwa saya menggaransi win rate 100%, nggak boleh. Ya, jadi saya mereview apa adanya ya. Jadi setiap minggu saya ada review ini ini minggu kemarin juga ada lagi. Ya, saya setiap minggu ada review ini tanggal 6 Oktober sampai tanggal 2 sampai 6 Oktober ya. Seperti ini ya. Oke, seperti itu review-reviewnya ya. Lalu teman-teman yang mau join kelas ya, yang mau tahu analisanya seperti apa. Jadi bukan cuma disuapin teman-teman. Jadi teman-teman akan tahu nih analisanya seperti apa. Saya kasih rekom ini. Analisanya seperti apa. Nah, itu akan saya bongkar di kelas. Ya, ODT itu ya seperti menu swing lah. Trading harian ODT. Swing itu ya Anda trading dengan analisa swing. Ya, biasanya lumayan tuh cuannya. Tapi harus ada trading plan-nya. Nah, trading plan-nya itu nanti diajarkan juga di kelas. Support resistannya seperti apa, buy on weakness-nya seperti apa, semuanya saya akan ajarkan yang saya tulis di sini, saya ajarkan. Ya, kurang lebih tidak sampai 2 minggu lagi akan saya tutup teman-teman. Ya, mulainya tanggal 3 dan 4 November. Oke, yang mau join kelas silakan ya, mau bisa trading sendiri, mahir sendiri, boleh ikut kelasnya karena akan saya mendampingi selamanya. Kita ada grup khusus juga. Ya, ini teman-teman silakan baca saja ya. Oke, jadi teman-teman bukan cuma disuapin, tapi teman-teman sekalian Anda tahu analisanya. Jadi Anda akan lebih tahu ya. Oh, saya berikan saham ini karena apa? Jadi teman-teman paham tuh. Ya, sambil ikutin rekom sambil belajar teman-teman. Ya, karena kalau Anda belajar tidak otomatis langsung jadi pinter banget. Enggak, harus ada prosesnya pasti ya. Psikologisnya juga diatur biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut saja saham-saham yang di request ya. Pertama hoki ya. Hoki masih dalam posisi yang tidak terlalu buruk ya, masih dalam posisi uptrend untuk saat ini selama 140, 145 kuat ya. Apalagi sekarang di atas 150, mungkin dia akan coba naik lagi ke 155, 160 resisten kuat. Tapi kalau nggak bisa break 160-nya lagi, kemungkinan kepentok lagi turun ya. Lanjut kita coba lihat DMMX. Downtrend teman-teman, DMMX-nya downtrend ya, sudah menikuk ke bawah berarti sudah downtrend nih, sudah confirm downtrend nih karena sudah jebol 400-nya. Ya 400 410-nya itu sudah jebol. Apalagi kalau sampai jebol 380 itu confirm bisa turun lebih dalam lagi ya. Kalau teman-teman ada ya teman-teman buat plan sendiri lah ya. Mau batasi risikonya di mana.
Kalau saya lihat ini sudah downtrend, apalagi kalau tidak bisa mantul ya 380, 390-nya itu hati-hati. Bisa turun lebih dalam lagi. Ya untuk sekarang resisten sekarang di 400, 410. Ya maksimal 420 lah. Tidak oke untuk analisanya, untuk teknikalnya, untuk DMMX lagi downtrend. Lanjut kita lihat Sido. Sido naik karena ada ini ya, dividen interimnya naik ya. Jadi orang kejar dividen ya. Dan ini sahamnya tidak terlalu buruk kok secara fundamental. Jadi nggak usah terlalu takut. Kalau saya juga ada saham ini kok ya. Saya nggak masalah sih mau dia turun mau naik. Ya santai aja selama kita belinya sudah tidak terlalu jauh dari harga-harga bawah. Jangan Anda beli di pucuk di 500 ya nyangkut Anda ya. Kalau Anda beli di 500 ya nyangkut berapa udah dalam. Tapi kalau Anda beli-beli mungkin Anda beli di 600-an itu masih oke lah. Ya ada dividennya juga kok. Dan Anda belinya juga udah termasuk harga-harga yang murah. Ya bukan di pucuk-pucuk banget. Jadi Anda tahu analisanya nyangkut. Anda nyangkut pun, Anda nyangkut di harga bawah nggak masalah. Apalagi sahamnya saham bagus. Ya, jangan saham gorengan. Saham gorengan tidak bagus. Fundamental nggak bagus, nggak ada dividen ya bisa ke 50. Tapi kalau Sido kan dividennya rutin, ya sahamnya juga fundamentalnya cukup oke. Ya nggak usah terlalu panik juga. Untuk sekarang dia mencoba kembali uptrend tapi belum confirm saja ya. 580 tidak boleh jebol. Kalau jebol dia turun lagi. Kalau dia mau kembali uptrend minimal dia harus bertahan di atas 610. Ya harus break di atas 610 baru dia bisa dikatakan mulai uptrend. Tapi kalau nggak bisa break 610 cenderung dia akan kepentok lagi ke bawah. Ya. Dia mencoba uptrend tapi belum belum ada indikasi candle konfirmasinya ya. Kita coba lihat BRPT. BRPT sudah ambles ke bawah ya, sudah downtrend wajar karena sudah naik tinggi kemarin. Untuk saat ini lagi set W di 900, 970, 990. Resisten ada di 1050 sampai 1100 maksimal di sana ya. Untuk sekarang teknikalnya tidak terlalu oke ya, lagi downtrend, lagi sideways di area bawah ya, tidak terlalu oke. Lanjut ke PGEO, sama lagi sideways di persimpangan bawah untuk PGEO dengan support, saya lihat dulu ya. Sibut, bentar. 1320 sampai 1280 maksimal di sana tidak boleh jebol. Resisten ada di 1380 sampai 1450 lah maksimal di sana ya. Tidak oke untuk PJO juga lagi fase downtrend ya untuk PJO-nya. Lanjut ke OASA. OASA juga lagi downtrend teman-teman. Ya, tidak oke lagi downtrend. Ya, lagi sideways di area bawah juga. Ini saham gorengan ya teman-teman, hati-hati. 145 tidak boleh jebol. Kalau jebol bisa ambles lagi ke bawah, mungkin bisa jebol 140-nya. Tapi kalau 145-nya bertahan, mungkin dia akan sideways dulu dengan resisten 155 maksimal 160. Tidak terlalu oke untuk OASA lagi downtrend dan lagi sideways di area bawah. Lanjut ke PNBN. PNBN juga lagi downtrend teman-teman. Lagi set buat base di bawah 1330, 1300, 1130, 1100 tidak boleh jebol. Resisten ada di 1170 sampai 1200 maksimal di sana dulu ya. Tidak terlalu oke juga lagi sideways di area bawah. Lanjut ke Raffi. Raffi. Tidak oke juga itu. Udah ke 50 teman-teman mau ngapain lagi ya? Ya, udah ke 50 ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah tutup lah. Tergantung bantarnya mau dinaikin. Kalau naik pun terbatas 51, 53 ya. Kalau sudah ke 50 sudah tidak ada, sudah tidak bisa dianalisa ya tergantung bantar mau dinaikin atau tidak ya. Yang paling paling penting teman-teman lihat dulu eh kepemilikannya, ke publiknya udah banyak udah selesai berarti ya. Berarti mereka lagi cuci-cuci tangan. Kalau kepemilikan masyarakatnya lebih besar udah selesai ya. Sudah akan dibawa tidur karena tidak ada yang kerek lagi naik. Lanjut ke GPSO. Makanya pentingnya analisa teman-teman. Jadi uang Anda bisa lebih safety ya. Jangan Anda rela cut loss, tapi ilmu untuk Anda bisa konsisten cuan Anda nggak mau. Nah, itu kan salah. Konsepnya seperti itu salah ya. Saya juga dulu seperti itu, tidak mau belajar, ujung-ujungnya cut lossnya banyak ya. Untuk GPSO 120, 115 tidak boleh jebol. Resisten ada di 128, 132. Posisinya lagi sideways di persimpangan.
tidak uptrend, tidak downtrend untuk saat ini. Lanjut ke kayu. Kayu sudah ketinggian ya. Dia turun mungkin gini ya. Dia biasanya diiris pelan-pelan nih. Dia iris pelan-pelan ke bawah biasanya seperti itu. Kalau saya lihat teknikalnya karena memang sudah ketinggian. Ya sudah tinggi lah. Ya wajar orang take profit. Tapi kalau dibilang uptrend masih uptrend sebenarnya ya. Supportnya di 470 sebenarnya. 470, 460. Ya itu support uptrend dia. Kalau masih bertahan di sana mungkin masih bisa naik. Ya. Tapi kalau jebol 460 mungkin dia turun lebih dalam lagi ke 440 sampai 420. Ya untuk saat ini kalau dia bertahan tidak jebol dari 460 470 mungkin masih bisa naik ke 496 sampai 510 dulu lah. Ya. Sudah ketinggian kalau orang take profit wajar ya. Lanjut ke MLIA. MLIA lagi downtrend teman-teman tidak terlalu oke teknika rebound di 400-nya ya. 400 tidak boleh jebol, kalau jebol bisa turun lagi. Resisten ada di 414 414 424 ya. Tidak uptrend untuk MLIA lagi fase downtrend, tapi dia teknika rebound saat ini. Mungkin masih bisa naik ya. Sebatas teknika rebound, belum uptrend. Lanjut ke ABMM. ABMM sideways di persimpangan ya untuk saat ini. Bentar saya lihat dulu. 3.100 3.900 sampai 3.850 tidak boleh jebol. Resisten ada di 4.000 sampai 4.100 dulu lah ya. Sideways saja tidak uptrend tidak downtrend untuk saat ini. Terakhir kita coba lihat GTBO. Uh, ya ini semi-semi ya gorengan sih sebenarnya. Bukan semi-semi gorengan, gorengan panas ini. Ya wajar turun, ya gorengan panas sudah naik tinggi ya. Diamblesin ke bawah kalau jebol lagi. Kemungkinan kalau saya lihat ya, kemungkinan dia akan turun ke 600 sampai 560 lah. Ya kalau jebol 560 ya selesai berarti dia akan turun lebih dalam lagi ya. Tapi kalau dia masih mantul, apalagi dia tidak jebol 600-nya, mantul dari 630-an, itu mungkin masih bisa naik lagi ke 750 maksimal 830 lah. Ya, uptrend tapi sudah ketinggian ya dan ini saham gorengan panas ya. Semua bisa terjadi di saham gorengan panas. Naik tinggi bisa, turun ambles dalam bisa. Yaitu resikonya. High risk, high return kalau untuk saham gorengan panas. Jadi untuk pemula, Anda harus hindari saham-saham gorengan panas. Ya, Anda harus tahu tuh saham gorengan panas kriterianya seperti apa. Nah itu nanti akan juga dibongkar di kelas ya. Jadi teman-teman tahu nih saham apa yang layak dibeli. Kalau teman-teman takut dengan resiko yang tinggi, hindari gorengan. Beli saham yang bagus ya. Jadi itu di kelas diajarkan tuh. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberkati. Apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya. Jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Salam cuan.